Oh iya, aku arep gawe video tentang Ahok iki. Yo, simak berikut iki. Kalau masalah Ahok jadi tersangka, menurut saya itu apa ya, sebenarnya itu Ahok nggak sepenuhnya salah. Coba kita misal ya, kalau saya yang bilang jangan percaya surat Al-Maidah, misal saya bilang gitu ketika nongkrong, apa akan dipermasalahkan sebesar permasalahan Ahok kayak gini? Nah, berhubung Ahok itu tokoh masyarakat, makanya jadi se-booming ini. Terus untuk sebenarnya siapa yang salah? Siapa yang salah tuh kalau menurut saya pribadi sebenarnya yang pantas jadi tersangka itu penyebar video. Dengan tersebarnya video itu bisa menyebabkan itu kerusuhan yang 14 November atau 14 November itu. Nah, menyebabkan kerusuhan demo besar seperti itu. Pendapat saya kalau menurut saya sendiri penetapan Ahok sebagai tersangka adalah kurang pantas karena dilakukan oleh tekanan dari aksi 4 November kemarin. Aksi 4 November kemarin akibatnya adalah penekanan institusi Polri untuk segera melakukan tindak lanjut mengenai proses kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Padahal kalau posisi menentukan tersangka harusnya sudah melewati banyak rangkaian, di mana banyak rangkaian acara untuk menentukan Ahok ini benar-benar tersangka. Kalau menurut saya belum pantas ditetapkan tersangka dan juga belum banyak bukti seperti itu. Padahal buktinya cuma video saja. Itu. Saya sendiri tidak setuju Ahok ditetapkan tersangka oleh pihak Polri. Jadi pendapat saya tentang Ahok menjadi tersangka itu juga kurang setuju ya, karena Ahok itu juga salah nggak salah, soalnya dia itu juga refleks bilang begitu, tapi refleksnya itu menurut saya itu juga keliru sedikit lah tentang masalah agama. Salah kemarin ya, mungkin Ahoknya memang udah minta maaf kan, jadi menurut saya sih nggak usah dipermasalahin gitu. Kan Islam kan agama cinta damai, jadi nggak usah dipermasalahin lagi. Ya sebenarnya ya dipermasalahin dikit ya nggak apa-apa, tapi nggak usah diperpanjang sampai ke jalur hukum lah. Kan sebenarnya untuk yang tokohnya yang umat Islam kan sebenarnya untuk udah minta maaf, untuk memaafkan maksudnya. Mengenai kasus yang ditangani oleh Ahok itu, menurut saya pemerintah sangat bijak sekali, karena menurut saya Ahok memang pantas mendapatkan hukuman sesuai dengan kasusnya sebagai penistaan agama. Pertama, karena memang Ahok terlalu menyinggung tentang agama, padahal Ahok sendiri itu kurang memahami tentang apa itu isi hadis yang ada di dalamnya. Kemudian saya juga kurang setuju ketika Ahok itu harus menjadi pemimpin, karena pemimpin di Indonesia itu setidaknya harus beragama Islam, karena kalau kita sebagai warga Indonesia adalah mayoritas Islam dipimpin oleh orang yang Nasrani, itu sangat tidak etis sekali dan saya sangat kurang setuju. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Aksi 4 November awalnya berjalan mulus, kayak apa itu damai. Oke, rencananya kan emang damai, tapi akhirnya jadi solusi itu karena provokator. Menurut saya sebagai warga negara Indonesia ya, tetap berpegang teguh pada Pancasila. Kita perlu ingat kalau kita itu negara kesatuan Pancasila, bukan negara Islam. Iya emang mayoritas Islam, tapi perlulah kita menyaring apa yang baik dilakukan, apa yang enggak gitu. Gitu aja sih menurut saya. Pertahankan jadi NKRI yang satu, yang utuh, yang berdasarkan pada Pancasila. Menurut saya sih, saya kurang setuju sama tindakan FPI, karena kan FPI itu benar secara nyata menggugat Ahok karena penistaan agama ya. Tapi cara mereka itu salah karena telah merusak fasilitas umum dan fasilitas orang lain. Jadi itu kan sama juga merusak hak orang lain juga. Mengenai demo 4 November 2016, besar-besaran warga Islam berbondong-bondong ke Jakarta untuk mendemo Ahok sebagai tersangka penistaan agama, itu saya kurang sepakat. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, biar hukum yang memproses salah tidaknya Ahok nanti. Dan juga untuk demo bertendensikan agama, terutama agama Islam, saya kurang sepakat. Karena di sana, karena saat ini adalah gejolak politik, konstelasi politik. Jadi demo itu ditunggangi dari aktor-aktor politik, dan itu hanya momentum konstelasi politik. Iya, untuk kasus demo 4 November kemarin itu adalah sebuah sikap di mana ormas terburu-buru untuk mengambil keputusan, di mana di sana ada PBNU dan pengurus besar Muhammadiyah itu sudah menyatakan tidak akan ada atribut NU ataupun Muhammadiyah di 4 November besok, dan itu terbukti tidak ada atribut NU dan juga Muhammadiyah. Jadi kalau menurut saya, jika kedua ormas Islam ini besar sudah menyatakan tidak setuju, otomatis saya juga tidak setuju dengan aksi 4 November kemarin. Dikarenakan apa? Kericuan dan juga kemacetan yang ditimbulkan di kota Jakarta sendiri. Itu menurut pendapat saya. Jadi menurut saya kalau masalah demo 4 November kemarin itu saya nggak setuju, karena apa ya, memaksakan kehendak itu, seperti mendesak pemerintah. Jadi pemerintah belum memutuskan tapi mereka tuh mendesak. Jadi seolah-olah itu agama Islam menjadi apa ya, ingin main menangnya sendiri. Demo kemarin 4 November ya itu bagus sih, karena kebanyakan damai, cuma memang beberapa oknum yang memang bikin rusuh. Menurut sih bagus daripada 98 kemarin. Untuk demo 4 November kemarin sebenarnya bagus untuk membela agama Islam, tapi ya dalam untuk seterusnya nggak bagus lah untuk membeda-bedakan agama dari sebelah itu. Untuk membahas tentang demo 4 November di Bundaran HI itu sangat setuju sekali, karena dengan begitu umat Islam itu akan mengerti, karena itu merupakan antusias dari umat Islam membela agamanya atas apa yang telah diucapkan Ahok sebagai penista agama. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu sisi negatifnya sangat mengganggu buat para pekerja, sehingga hal itu sangat tidak efektif sekali. Terima kasih. Tapi kalian perlu tahu kalau kita itu satu Indonesia. Tidak didasari oleh don't forget like and subscribe our video. Thanks for watching, guys.